Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Pada pagi hari ini saya mengangkat tema umat Kristen tetaplah berdoa. Nats bagi kita saya ambil di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Benarlah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku, dalam nats ini menulis tentang ciri khas menjadi orang Kristen. Ciri khas yang menonjol itu adalah berdoa. Doa bagi orang Kristen adalah sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu dilakukan terus-menerus tanpa berhenti. Di dalam ayat yang barusan kita baca tadi, Rasul Paulus menulis demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam ayat yang kedua ini, Rasul Paulus menulis dan menekankan bertekunlah di dalam doa. Continue in prayer. Rasul Paulus memberikan sebuah identifikasi yang berkaitan dengan kekristenan, yaitu orang itu selalu berdoa. Orang Kristen tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dia disebut sebagai orang Kristen oleh karena dia selalu berdoa. Orang Kristen mencintai kehidupan yang berdoa. Rasul Paulus bermaksud supaya kita tidak pernah berhenti berdoa, dan kita tidak pernah satu sekalipun tidak berdoa. Continue in prayer. Ingatlah kata-kata ini. Sebuah pekerjaan yang berkelanjutan di dalam hidup orang Kristen adalah berdoa. Mereka berdoa bukan kalau ada waktu, tetapi orang Kristen mengadakan waktu untuk berdoa. Memang betul, memang fakta bahwa berdoa itu membosankan. Banyak orang tidak suka berdoa oleh karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam kebaktian doa. Berdoa adalah berdoa, dan setiap kegiatan berdoa itu harus dilakukan dengan tekun. Bertekun yang dimaksudkan di sini adalah berarti tidak pernah menyerah ketika kita berdoa. Berarti arti yang sesungguhnya dari ayat ini adalah teruslah berdoa, tetaplah berdoa, senantiasalah berdoa, tidak pernah berhenti untuk berdoa. Apa yang diajarkan Paulus sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Menurut Tuhan Yesus, kehidupan kita dan kehidupan berdoa itu satu paket. Kita tidak bisa bernafas tanpa berdoa. Dimanapun kita berdoa, kapanpun kita berdoa. Oleh karena berdoa bukan untuk mencari upah atau perkenanan Tuhan, melainkan berdoa membuktikan kita masih hidup. Anda berhenti berdoa, maka sebenarnya Anda sudah mati. Maka kehidupan yang mati itu tidak akan mencintai doa. Orang yang mati rohani tidak punya keinginan untuk berdoa, dan orang ini selalu mencari alasan untuk menghindarkan diri dari doa. Kita tidak membenci berdoa, kita mengasihi berdoa, dan tanpa diundang pun kita mau menghadiri kebaktian doa. Memang saya melihat ada banyak gereja yang menyebut kebaktian mereka kebaktian doa, tetapi sebenarnya mereka hanya memindahkan pertemuan jemaat di hari Minggu ke tengah minggu dengan nama kebaktian doa. Mereka banyak menyanyi, bersaksi, lalu sisa waktu dipakai untuk berdoa. Mereka sebenarnya tidak suka berdoa, dan untuk membunuh waktu mereka menciptakan kegiatan lain dan memberi beberapa menit saja untuk berdoa. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dorongan Paulus kepada kita adalah teruslah berdoa. Apapun yang terjadi, bahkan saat engkau tidak suka untuk berdoa, engkau tetap harus berdoa. Engkau harus memaksa tubuhmu untuk berdoa. Orang Kristen adalah orang yang berdoa. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang ditafsirkan dengan tepat oleh Rasul Paulus.
Maka dengan itu kita harus memaksakan diri kita, waktu kita, seluruh aspek kekristenan kita. Sukailah untuk berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Kalau tidak demikian, kita akan menjadi Kristen yang mati rohani. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha. Di malam